Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali terlibat dalam dialog panas. Dalam pertemuan pada Jumat 17 Oktober 2025, Trump dilaporkan menekan Zelensky untuk melepaskan Donbas, daerah industrial di timur Ukraina yang sebagian besar telah diduduki Rusia. Trump berdalih langkah itu akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sudah hampir 4 tahun ini bergulir. Tapi Zelensky bersikeras tak akan memberikan secuil tanah pun untuk Rusia. Kenapa Trump begitu ngotot memaksa Zelensky agar menyerahkan Donbas ke Rusia? Kunjungan Zelensky ke Gedung Putih untuk menemui Trump pada Jumat 17 Oktober 2025 berubah menjadi perdebatan sengit. Trump mendesak Zelensky agar memenuhi tuntutan utama Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang, yakni penyerahan wilayah Donbas untuk Rusia. Alasannya untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung hampir 4 tahun ini. Trump bahkan menyebut jika Zelensky tak segera menuruti tuntutan Putin dan terus melanjutkan perang, dia akan menghadapi kehancuran. Tekanan Trump itu tampaknya terkait perbincangannya dengan Putin lewat telepon beberapa jam sebelum ia bertemu dengan Zelensky. Trump kembali menegaskan tekanannya pada Minggu 19 Oktober 2025 di atas pesawat Air Force One. Cordial meeting with President Zelensky. During that meeting, did you tell him he needed to cede all of the Donbas region to Russia? No, we never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. Selain karena ingin mengakhiri perang secepatnya, tekanan Trump itu tampaknya ada hubungannya dengan perbincangannya bersama Putin tempo hari. Apakah penyerahan Donbas ke Rusia ini memang menjadi kunci damai instan atau sebatas hadiah untuk Putin dari Trump? Setelah bertemu Zelensky, Trump menyampaikan pernyataan yang mengguncang. Trump memaksa Ukraina agar merelakan Donbas di bawah kendali Rusia. What do you think should happen with the Donbas region then? Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. You leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said, cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. Bagi Trump, kesepakatan semacam itu bisa jadi jalan pintas untuk menghentikan perang yang sudah memakan ratusan ribu korban. Trump seolah menganggap jika kedua pihak berhenti di garis pertempuran saat ini, maka perang akan usai. Tapi di balik logika itu muncul pertanyaan besar. Apakah ini kompromi demi perdamaian atau justru penyerahan hadiah kepada Putin? Di satu sisi, dengan menyerahkan Donbas yang ditopang dua wilayah besar, Donetsk dan Luhansk pada Rusia, maka itu tak hanya akan menyenangkan hati Putin. Akan tetapi, langkah itu juga bisa menguntungkan bagi hubungan Amerika dan Rusia yang bisa kembali rekat sebab Trump pun turut mendukung keinginan Putin untuk mendapatkan wilayah tersebut. Pendekatan Trump itu memang tampak sederhana, cepat, efisien, dan tanpa banyak pertimbangan diplomatik. Namun, keputusan itu juga bisa berpotensi menukar stabilitas jangka panjang di Eropa dengan kemenangan instan di meja perundingan. Jika perang berakhir dan Donbas jatuh di tangan Rusia selama-lamanya, bisa-bisa wilayah itu jadi Bosnia kedua. Di mana setelah tahun 1995, pertempuran memang membeku di Bosnia, tapi perdamaian masih rapuh dan ketegangan tak pernah benar-benar padam. Sebuah resep klasik untuk merubah Donbas jadi zona abu-abu, alias bukan milik Ukraina, bukan juga sepenuhnya tunduk pada Rusia. Trump tampaknya ingin perang cepat berakhir, entah bagaimanapun cara dan dampak setelahnya. Namun, adakah alasan lainnya? Pada 20 Oktober 2025, Trump menyampaikan pandangannya akan kans kemenangan Ukraina di medan perang. Trump tampaknya tak yakin Ukraina bisa memenangkan perang dengan Rusia. Trump menegaskan ia tak pernah menyebut Ukraina bisa menang melawan Rusia. Namun, Ukraina mungkin masih punya kans untuk menang karena menurut Trump, perang merupakan sesuatu yang tak bisa ditebak. Over here, please.
President, on the war that you haven't solved yet, the Ukraine-Russia situation, have you now locked in a meeting? And can you explain, just a few weeks ago at UNGA, you said that Ukraine could possibly win the war and Well, they could. territory, but now They could it's still very win it. I don't think they different. will, but they could still win it. I never said they would win it. I said they could win. Anything can happen. You know, war is a very strange thing. A lot of bad things happen, a lot of good things happen. If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East. Pada akhirnya, tekanan Trump agar Zelensky melepas Donetsk tampak berakar pada 3 hal. Pertama, keinginan Trump mengakhiri perang secepat mungkin dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti kompromi. Kedua, sinyal adanya ruang tawar dengan Putin, sesuatu yang mungkin dilihat Trump sebagai deal besar untuk memulihkan stabilitas global. Dan ketiga, keyakinan pribadi bahwa Ukraina tak akan mampu menang melawan Rusia tanpa dukungan militer besar-besaran. Namun, jika perdamaian dibangun atas dasar tekanan dan keraguan, maka yang lahir bukan ketenangan, tapi perdamaian palsu yang bisa meledak kapan saja di jantung Eropa Timur. Lalu, akankah Zelensky menuruti tekanan Trump dan Putin untuk melepaskan Donbas demi mengakhiri perang? Atau justru Zelensky memilih tetap bertahan mempertahankan setiap inci tanah Ukraina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.